silakan ada penyambutan untuk Sang Matahari National Director Miss Grand Indonesia dan yang sudah berlangsung Miss Grand Internasional. Oh my God, Sang Matahari. 4 kali gue sebutin tadi. Ya, yang pastinya aku mau ucapin terima kasih untuk seluruh manis yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mohon maaf akhir-akhir ini aku sering izin memang, karena event Miss Grand International ini adalah sebuah mimpi yang sangat besar buat aku. Nggak mudah bagi aku untuk bisa menggelar event ini karena aku pun tidak pernah membuat pemilihan di Indonesia, tapi langsung membuat pemilihan internasional. Terima kasih semua para sponsor, sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendukung. Ya lu ngasih apa? Gue posting, gue dukung. Ya lu posting, lu posting 20 juta yang gak berarti lah buat acara 10 gue. ya. Lo lagi konser anak lo lagi jalan-jalan di depan UMKM, makanan, lu nyaut gue ajak enggak lo. Gue live IG yang megang aja Iksan gimana? Sampai kesel gue, sampai gue ngirim calo. Pertanyaan gue gini, Iya. kita lagi live IG, handphone kita dipegang Iksan. Iya. Nah, gue baca komen aja kagak Enggak bilang dong, ke depan. kan kalau gue komen. Udah ngomong Kak Igun, gue ngomong begini, lah terus gimana caranya gue masuk ke handphone? Gila nih orangnya. Gak boleh gitu. Tapi tegang memang, tegang. Karena ya yang pertama gue harus kerja sama bukan orang Indonesia doang. Betul. Karena ada tim dari Thailand dan segala macam dan kita punya keterbatasan komunikasi juga gitu kan dan ya tapi alhamdulillah setiap hari kemarin 20, 22 sama 25 acaranya berlangsung sangat luar biasa. Sukses. Aman. Kemarin juga ada tim Brownies juga yang ikut lebaran ke sana ya. Seru banget ya. Lebaran. Oh lebaran. Ini kreatif lo datang jambulnya tinggi banget. Dan alhamdulillah juga Andina menjadi second runner up. Ada. Ya. Kita lihat dulu fotonya. Udah sana. Oke. Coba kita lihat dulu fotonya. Andina Juli. Ya kalau aku secara pribadi sih Yang mana sih, menjadikan Andina? Itu ya, Andina, Andina? ya, Atas menjadikan Andina bisa bersanding dengan 10 wanita tercantik di dunia. Buat aku ini sebuah pencapaian yang luar biasa karena aku tahu Andina ini dari zero, dari nol. Gadis desa Sukamenang. Salam semuanya untuk kalian yang sedang menyaksikan ini dan aku berharap dengan kehadiran Andina bisa berkompetisi dan berprestasi di tingkat internasional. Jadi ini membuktikan bahwa kalian yang tinggal di desa, yang tinggal di kampung juga punya kesempatan yang sama seperti Andina. Gitu, jadi tidak ada kata mustahil, tidak ada kata nggak bisa gitu kan. Dan ya aku berharap Andina bisa memberikan nafas baru, angin baru, semangat baru buat perempuan-perempuan yang ada di daerahnya. Jadi Oma, Wendy, Andina bakal berangkat ke Thailand tanggal 1 besok. Wah. Jadi bakal stay di Thailand sampai waktu yang belum ditentukan. Untuk acara apa itu? Jadi di Thailand banyak, mungkin bukan hanya di Thailand aja tapi akan keliling ke beberapa negara bersama dengan tim Miss Grand International. Dia ikut gak? Hah? Dia ikut gak? Lu ikut lagi? Ikut Oma. Ya udah. Iya. Ya makanya gue mau ngomong apa? Ya kalau gue ikut kan lu yang pada dapat transferan lengkap, gue enggak Oma. Jadi lu ngerti lah. Bagus gue nggak jadi jual rumah, jual apartemen. Tapi kan kita butuh lu di sini, Gun. Masa lu Iya, jalan-jalan? tapi gue ngeliat lu dari kemarin syuting kayak berdua senang-senang aja, happy-happy aja. Ya udah, Kalau ya, dia ya, tuh, ya. kalau Ya, dia ya, tuh ya. kayak kalau orang doa tuh mesti diposting gini. Aku berdoa untuk Igun gitu mesti gitu ya. Ya namanya kita Konser bawa. anak lu sukses gak? Berisik lo. Konser Kalau gak ada baju gue tuh gak bisa lo konser. Kurang atuh ya. Gue akhirnya bikin lagi. Ya modal jadi bapak. Lu gimana sih? Gue telepon.
Iya. Gue telepon, Oma sukses ya buat Betran. Iya Ma. Oma ini dari kantor nanya, ini invoice buat Betran Oh, itu gitu. dikirim kemana gitu kan. Halo sinyalnya jelek nih, halo ya. Iya. Makanya pas tanya kayak gitu. Mana tayangannya coba? Mana putar? Ada. Mana San? Mana Isan putar? Handphone Ada. San. Ini Betran biar lo tahu nih kelakuan bapak lo ya. Ada. Jadi dia pernah. Dia telepon Mana, gue. cepat? Dia pernah telepon gue. Ntar ya, gue jelasin dulu nih ya. Dia pernah telepon gue. Nah terus gini. Halo Ma, ini gini. Mengenai konser Bertrand. Iya kenapa? Ini. Terus gambarnya gitu Wen. Oh. Gue nggak nge. Emang sinyal, Gun. Ini semoga nggak jadi contoh buat orang tua di rumah ya. Iya. Sinyal, Gun. Play. Yang satu San, sini Ya, San. duh handphonenya ada 2, pantas susah dicarinya. Bukan. Ini buat transfer. Buat transfer. Nih ya, sabar ya. Nih biar pada tahu nih. Ya sabar. Udah ngomong aja dulu ngomong. Ya gimana mau ngomong, orang gua pengen tahu buktinya. Lo record nggak? Gue record. Makanya gue bilang Video, cari di video. video. Nih gue lagi bilang. Mana sih Ini ini? handphone generasi berapa sih? Baru Baru. mau di Lego Di mobil, ada muka gua Oh nggak? ini nih. Nih, cek halo how. Nih. Dia record. Pak, makasih ya. Kemarin lancar kemarin. Makasih. Jam berapa? Jam berapa ya gue sampai rumah? Ya karena pamitan blablabla jam 11:30 ya. Oh, 12. ya gue kemarin sempat teleponan sama Kak Ari, bagus banget. Bagus Katanya kan? lancar, satu Amin lagi. mak. Terharu gue bener asli. Lu gak bisa ngomong apa-apa. Gak ada tuh mak postingan mana baju gitu. Belum gue aja. Baju Ono. Sosial media gue aja belum apa-apa, bawel lo ah. Nih. Ntar aja dulu udah ikutin aja dulu nikmatin posting. Ntar gue posting gue like. Itu kan anak finance di butik nanyain. Itu abonnya si Onyo mau dikirim ke MOP atau ke lu langsung? Terus putus nih. Gak kelihatan kedengeran lu. Gak kedengeran kayaknya lu signalnya. Ini gue di mobil gue susah. Nah itu kan MOP abonnya si Betran. Mau dikirim kemana MOP apa ke lu langsung? Kenapa sih Betran? Cuman kedengeran Betrannya doang. Apa sih? Invoice Bener, kan kemarin bener. 4 baju atau 5 baju tuh. Aduh, jelek Nah banget itu sih. yang bayar MOP atau lu? Putus-putus mas, jelek banget sih kenapa mas? Putus. Iya kan? Gue Oh jelas. apa sih? Orang jelas begitu dibilang putus-putus gimana Enggak sih? soalnya gambarnya kayak gitu Wen. Gue panggil, ini apa sih ngomongnya gitu loh. Ya gue gak tahu kan Ruben yang di situ. Iya kan? Gue gak bisa Makanya ngomong ini namanya apa-apa. signal. Lu lagi di jalan tol lu teleponan deh pasti Iya, putus-putus. bener. Kan gue pikir kan gitu kan. Ngerti gak sih? Apa? Iya tapi di video tadi jelas ya. Kenapa itu pas gitu gak ngerti ya. Dan gue baru nonton juga sekarang Gue udah nih. belain lu bilang jelas. Gimana sih? Bukan teleponnya yang nggak jelas, elunya yang nggak jelas. Ya. Ya, Jadi ya. gimana Oma, anak finance? Tuh. Ya kan? Udah langsung nih, gak ada sinyal nih. Yuk. Oke. Judul hari ini, judulnya adalah 1, 2, 3, maju terus, pantang mundur. Itu ngedap namanya. Oh ngedap. Oh iya. Nah sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang Ntar dulu kemarin lu datang ke acara gue, muka lu cemong deh. Cemong. Putih banget kata gue. Iya. sama siapa? Lu mukanya kayak waktu Ruben kurang darah, lu tau nggak? Sampai putih banget. Sama siapa sih? Lu sama cowok siapa tuh kemarin? Ya gak usah emosi. Pakai jaket warna gold sampai terang banget. Gila. Ya biasa. Kalau buat kontes di Mampang ya. Tapi dia lomba kostumnya di sini lu menang ya? Menang juara satu. Ada lomba kostum apa ya? Setransmedia. Oh. Dia menang. Ya udah. Pinjam baju wardrobe juga lu. Judul, udah ya. Nah sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang memiliki perjuangan yang luar biasa dalam hidupnya. Kita panggil langsung ini dia, Marshanda.
Senang lihat Marsyanda healthy, Aduh, thank fresh. God. Alhamdulillah, sehat-sehat. That's good. Iya. Oke, kita lihat artikel dulu buat Caca. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Marsyanda pernah mati-matian perjuangkan hak asuh anak, tapi sekarang bisa ikhlas dan berdamai dengan keputusan. Bahkan sekarang malah tambah lebih baik lagi ya. Komunikasi malah bagus banget gitu ya. Ca, apa sih ketakutan kamu awalnya tentang hak asuh anak? Awalnya sih karena proses perceraian yang waktu itu terjadi kan udah lama ya sebenarnya 2014. Iya. Tapi itu chaotic banget karena banyak yang ngasih input dari sana sini, terus juga perceraian kalau misalnya public figure kan kita masuk ke infotainment, masuk berita gitu-gitu Iya, kan. iya. Jadi banyak banget yang campur tangan, jadi kita pusing, terus keluarga juga jadi parno. Iya. Terus yang paling ditakutkan sama keluargaku yang sebenarnya aku nggak punya ketakutan itu, tapi malah seperti mama dari keluarga lah ya. Ya. Takut kalau misalnya hak asuh itu jatuh ke tangan Ben, aku akan selamanya nggak dikasih ketemu Sienna. Sementara aku percaya bahwa Ben itu punya Nggak kayak kedewasaan. gitu ya. Dia tuh mature, dia punya hati yang baik. Pasti kalau kita ajak ngomong baik-baik, kita bisa kerjasama sebenarnya. Tapi pada saat itu ya tetap chaotic gitu. Karena banyak campur tangan orang ya, dan akhirnya rasa kepercayaan itu jadi kayak apa iya gitu kan. Dan Akhirnya yang jadi lebih- rumit gitu. Iya, akhirnya jadi rumit. Ya. Oke, butuh waktu berapa lama, Ca, untuk kamu bisa berdamai dengan keputusan kamu akhirnya? Iya, akhirnya kan hak asuh jatuh ke tangan Ben dan aku nggak fight untuk naik banding. Ya. Nah itu masih ongoing sebenarnya, tapi aku mencoba mengikhlaskan karena aku ngelihat benar ternyata perkiraan aku memang Ben mature gitu. Apalagi tahun 2016 dia nikah sama Ines, terus udah gitu aku ngelihat dia tetap ngasih aku waktu dengan anakku juga. Terus yang paling aku syukurin adalah antara aku dan Ben sebagai ayah ibunya Sienna tuh nggak pernah ngejelekin atau ngejatohin satu sama lain di depan anak. Ya, itu penting ya. Iya, karena yang ngancurin anak itu bukan perceraian orang tuanya, tapi kalau orang tuanya saling ngejelekin. Ya. Itu sebenarnya. That's true. Oke. Nah, tapi apa yang paling bikin kamu bersyukur dalam keadaan yang sekarang? Kan udah kelihatan udah happy banget, ngeliat Caca tuh udah selalu happy gitu. Apa sih, Ca? Yang paling bersyukur adalah ya aku tetap bisa ngeliat tumbuh kembang Sienna ya. Dan dia sweet banget ya. iya, dia sweet banget, dia anaknya ekspresif banget, terus banyak sifat-sifatnya juga yang mirip sama aku gitu. Tapi yang aku syukurin adalah juga gimana dia diasuh sama Ben dan Ines, sama aku, tapi Ben dan Ines tuh bener-bener, Ines ya terutama yang aku syukurin, karena dia tuh bener-bener ngajarin banyak hal yang kayak mainan yang kreatif buat Sienna. Misalnya nih, gadget time, screen time, itu seminggu Sienna tuh nggak dikasih Senin sampai Jumat cuma 15 menit. Aku ntar kalau punya anak juga gitu, gue gak mau anak. Gak mau Jadi- makan, kasih handphone, gak mau ini, gak akan dikasih handphone. Gue gak ada anak gue, gak ada. Gue gak ada. Lagian Ya. kan percuma juga kalau anak lu kasih handphone. Kan anak lu boneka arwah, percuma. Kok anak lu gak lu bawa sih, Mak? Ya Mana? cara kemarin gitu. Gimana? Kita kalau ada acara kan keluarga Iya, kita bawa. bener, keluarga Terus dilihat mana sih anak nggak ada. Bener. Oh mungkin jam malam anak-anak nggak boleh datang kan. Emang Egon anaknya umur berapa? Sekarang berarti udah 8 bulan kali anak gue. Oh, 8 bulan. Keadaannya gimana? Keadaan suka Udah mulai sumpah ya berdebu, sekarang. berdebu sekarang. Orang disimpan. Orang disimpan di gudang, Cak. Gimana namanya kesian boneka, amat dong ya anaknya. kan? Lagi suka rontok. Astaga. Iya, makanya lagi aku kurang-kurangin garam lah. Caca, ini ya Caca dan Tadi pas Wendy nyanyi ini gue inget anak gue ternyata itu boneka monyet tadi. Oh iya. Gue langsung keingetan Yang digantung deh. itu ya? Iya. trauma lu langsung Tuh tuh. trauma gue gak bisa ngeliat Kalau gitu-gitu. pernah anak Igun ditaruh di atas Jimmy Jeep. Kok ke horor ya? Iya, emang mainnya gitu-gitu anaknya Emang Igun. kasus nih orang. Ya orang boneka, kalau orang beneran gue nggak tahu. Caca dan Sienna ini banyak banget yang bilang kayak kakak adik. Aku punya tayangannya ya. Oke, biasanya siapa yang suka ngajak bikin konten duluan? Nggak dua-duanya.
Jadi Sienna itu suka bikin konten, tapi dia sukanya sendiri atau enggak kalau ngajak aku. Jadi gini, dia itu punya akun TikTok tapi private. Jadi emang sengaja aku Ben sama Ines belum memperbolehkan Sienna main sosmed yang publik gitu. Iya. Karena kita pengen dia merasakan masa kecil yang bener-bener kayak dia nggak kehilangan masa kecilnya lah gitu. Belum terlalu dikenal orang secara konsisten gitu. Iya, iya. Kita emang sengaja gitu. Jadi kalau bikin konten ya kadang-kadang Sienna ngajak, kadang-kadang aku yang ngajak, tapi itu juga jarang-jarang sih karena alasan tadi itu. Oke, jadi biarkan dia ada di menikmati usianya. Kalau memang nanti dia mau masuk dunia entertainment, kalau Ya. dia mau jadi misalnya terkenal, itu biar jadi pilihan dia nanti sendiri. Ya, bukan keputusan Tapi ada orang tua ya. bakat-bakat ke situ nggak kan? Kamu waktu itu mulai entertainment juga umur 9-an ya? Iya. Nah, kalau Caca tuh mulai entertainment emang karena kemauan kamu atau kemauan orang tua? Kemauan aku dulu kalau kan zaman-zaman dulu syuting casting iklan dulu Iya. Kak. Jadi aku dari kelas 1 tuh iklan, casting. Terus kalau misalnya ini udah berapa bulan, berapa minggu nggak ada casting, aku nanya, "Mak kok nggak ada casting lagi? Mau dong gitu." Oh, jadi senang Jadi casting. aku yang Tapi aku waktu, yang kalau ngeliat Sienna tadi kayak film waktu pada saat kamu kayak bidadari ya, itu seusia itu ya? itu kelas 5, kelas 6. Jadi waktu itu kelas umur 9 ya? Iya, umur Sienna Lu sekarang umur lah 9 ya. jualan tisu ya, Mak? Manusia silver. Ah, Kangen nggak? kangen sama Matahari. Jadi invoice kemana? Apa? Invoice. Kita ke Sienna dulu ya. Oke. Oke, karena pada saat waktu bidadari yang sejujurnya lu juga sempat ditawarin sama Gua Multi casting, casting. iya. Dan Ini memang- beneran, ini beneran. Iya benar. Jadi bukannya Ayu Asari atau Marini Zumarnis Bukan. cancel, Oh. nggak jadi, emang bener batalin karena dia menolak. Oh wah, Karena ini mau sayapnya jadi nggak peran. kuat buat ngangkat ya. Akhirnya Mbak Emang Ayu bidadari ada terbangnya yang nggak ada terbangnya dia. ada yang green Nggak screen ya. ada. Iya, iya. Ada yang green screen. Diseling. Iya ada. Bukan dia hilang-hilang mulut sering. Ada terbang. Ada yang terbang juga. Lu Tapi jangan Ben- banyak nonton Jin dan Jun. Ya, Udah ya. tapi Ben, Ben setelah gagal casting bidadari, tapi dia diterima di sinetron. Judulnya Bidakara kalau nggak salah. Itu gedung pertemuan yang lu booking khusus tahun sebelumnya. Astaga. Oke, tapi ada nggak yang pernah bilang secara langsung kalau kalian tuh kayak kakak adik pas jalan? Iya, misalnya kita lagi jalan nih di mall atau ketemu saudara-saudara gitu acara. Adik kamu ya gitu ya? Iya, ini kayak kakak adik Oh, gitu. kakak Tapi adik. tahu ini anakku. Oke. Heeh, tapi komen itu ada pasti. Pasti. Tapi kalau mau veteran kayak sama kakek ya jatuhnya ya. Ya udah. Daripada lu sama mak lu seumuran. Tuh. Jadi kayak kakak adik aja Caca sama Sienna. Kayak kakak adik selalu suka sama Kak Caca muka kayak adik kakak. Sama kayak kakak adik. Oh ini muka nih Kakak beradik muka. podcast ya? Itu bukan ya? Apa? Bukan ya? Mirip bak kakak beradik. Serius kalau mereka ngaku kakak adik gue percaya sih. Kayak temennya gitu ya. Seperti kakak adik. Banyak yang Iya. bilang berarti. Seru sih. Dan aku memang sengaja kayak menempatkan diri aku tuh sama Sienna kayak sahabat. Coba deh kalau foto gue sama Igun, lu taruh di TikTok, kira-kira apa ya komentar orang ya? Kita kayak apa, bestie ya? Bestie. Apa gimana? Gak tau gue udah mulai kurang-ngurangin lah posting-posting sama lo. Lo catet ya. Ini tanggal berapa lu catet. Besok lu minta, oma foto oma gue nggak ada postingan hari ini. Awas lu ya. Dia kelasnya udah naik Ben, dia Oh, nggak iya. mau bergaul lagi. Nggak mau. Nggak mau kelas bawah kayak Internasional. Gue gitu. juga udah gak bisa makan-makan di tempat gelap, pojok-pojok. Lah tadi lu makan. Nggak bisa makan. Orang udah mau live masih aja ngunyah gimana? Bentar ya, Ca. Emang apa sih bayangan lu national director internasional tuh apa sih? Hah? Makannya di mana? Terang, restoran. Terang restoran. Lu makan di Sevel sono. Tapi kalau Sienna suka nonton kamu di sinetron waktu kamu kecil nggak? Pernah nggak? Pernah aku kasih tahu dia, terus dia nonton kita cari akhirnya, karena kan susah ya nyari yang Iya, zaman iya, dulu gitu. Archive-nya di YouTube ternyata ada. Oke. Bidadari, terus dia ngeliat, terus kayak,
oh itu ibu, terus dia ngeliat ada bom-bomnya lah, terus gitu-gitu. Tapi cuman... Kamu kasih tahu bom-bom itu Igun. Bukan dia mah waktu perannya bom-bongkar ya perannya. Kangen kan lo? Listrik. Iya kan? Listrik. Waktu kemarin kan, waktu jadi national director kan, sebagai presiden kan cuma baik Mas Igun, ya cewek kan? Iya, makanya dangdutan lagi di sini. Apa tuh? Oke, kita reka adegan ya. Ceritanya Marsyanda pulang sekolah dipalak preman. Yang jadi premannya Wendy, lalu minta tolong sama bapak dari Igun. Bapak dari itu maksudnya bidadari. Bapak dari. Oh, Aduh suka Bapak dipaksain dari. deh, kenapa sih nggak bidadari aja? Bapak dari. Tahu. Jangan bidadara gitu, bapak dari. Datang ke Bidakara. Jadi di mana nih ceritanya? Oke, jadi cerita kamu dipalak sama preman, terus kamu langsung minta tolong sama Oke. bidadari ya. Oh, ini propsnya loh. Tuh. Oke. Siap ya? Sip. Nggak ada tas sekolah ya? Oh ini tas sekolah. Aku baru pulang sekolah ceritanya ya. Iya. Orang lagi syuting. Oh pakai itu? Oke, no problem. Oke. Oh oke. Ya matiin aja emang berisik. Orkes musik backsoundnya yang menarik ya. Soalnya grafik suka turun kalau musik nggak menarik ya. Tolong. Oke. Iya benar. Suatu cerita, Lala sedang berjalan. Kita main HP ya kayak anak Iya. sekarang. Dan tak lama ketika dia berjalan, muncul, dorong aja deh wena lama. Muncullah seorang preman. Perwakilan dari prediksi. Salah. Prediksi mau manggung ya. Serahin handphone lo kalau lo masih mau hidup. Barang-barang lo semua serahin. Masih mau hidup gak? Tak lama, Lala pun akhirnya Ah, Serahin! tolong jangan Mas. Bapak Peri, Bapak dari. Wendy tidak melihat. Yang hanya bisa melihat adalah Lala. Kamu minta tolong sama siapa barusan? Hah? Saya minta tolong sama Bapak dari. Bapak dari Dari ada preman, siapa? dia mau nyolong barang aku. Jangan macem-macem ya. Kok bidadarinya laki-laki tapi lemah ya? Masa diginiin aja jatuh? Bantuin aku dong. Lala kenapa? Itu ada preman. Mana? Hei, bentar. Bapak dari bukan kenapa laler. ngos-ngos? Ini burung. Mungkin laler. Burung. Ngerti burung nggak? Mana premannya? Ini. Ah, Tuh, yang pakai baju putih tuh. Dan preman itu bingung